Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf sudah lama ya saya tidak upload ya, karena ibu tahu sendirilah pemerintah lagi mencari orang-orang yang mirip seperti saya, karena ya meresahkan lah katanya. Ada yang dibilang seperti hacker kan, tapi alhamdulillah sudah ketemu ya yang jualan es itu ya. Jadi nggak mungkin saya lah, masa saya kan pecinta damai gitu ya, pecinta damai. Nah sekarang biasa kan kalau ada di komentar tuh ada yang nanya ya, insya Allah kalau saya bisa gitu saya bikin videonya ya. Nah banyak yang nanya itu mengenai tentang bagaimana caranya supaya luka itu nantinya baik dan tidak jadi keloid. Ya keloid, karena ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang lahirannya sesar. Karena ada yang ngeluh tuh nanti kalau sesar bekasnya misalnya jelek, nggak pede lah, apalagi kalau misalnya sama suami kan udah tahu sendiri, kalau cowok mah makin tua kayak saya gitu makin ganteng. Nah kalau ibu-ibu mah tahu sendirilah ya, makin babak belur ya. Babak belur juga karena keadaan, karena bapak-bapak. Karena hamil sendiri itu kan sudah bikin badan itu berbeda dengan waktu sebelum hamil. Apalagi sekarang apabila terpaksa sesar, maka ada bekas jahitannya. Nah, bekas jahitan itu nantinya bisa menimbulkan keloid. Nah, semua yang menimbulkan luka itu pasti akan menimbulkan bekas. Itu prinsipnya ya, itu prinsipnya. Apalagi luka yang ada di hati dikarenakan kenangan masa lalu. Itu susah sekali hilangnya. Nah, nomor satu, ibu-ibu harus paham itu dulu, bahwa kalau luka itu sama sekali tidak berbekas, itu sepertinya tidak mungkin. Hanya kita cari caranya supaya bekas luka itu minimal ada, tapi tidak terlalu terpedulikan, tidak terlalu kentara, gitu ya. Nah, ini faktor-faktor yang ibu harus ingat. Kalau kita operasi sesar, itu sayatannya ada dua macam biasanya pilihannya. Yang satu sayatan yang mendatar, yang satu sayatan yang berdiri. Yang berdiri ini biasanya dilakukan pada cara-cara operasi oleh dokter-dokter lama, atau periode-periode lama, atau operasi-operasi yang mungkin tidak di kota besar. Atau memang operasi itu dibutuhkan, misalnya pada keadaan di mana kepala bayi sudah kekunci di panggul. Sebab kalau yang mendatar, nanti kepala bayinya bisa kena. Atau lagi yang sudah ngeden-ngeden, kepala udah mau lahir, tapi macet. Itu biasanya kita pakai sayatan yang vertikal atau ke atas. Itu terpaksa dilakukan. Ada yang nomor dua, sayatannya sekarang lebih sering, yaitu yang mendatar. Tapi mendatar ini juga sama seperti tadi, dilakukan apabila memang memungkinkan. Jadi kalau ada dokternya memilihkan sayatan yang vertikal, misalnya kata Pak dokter, oh ini Bu, resikonya kalau yang sayatan mendatar lebih besar, misalnya ada miomnya di daerah bawah, kan nggak bisa. Ada kepala bayinya di bawah, itu terpaksa harus vertikal. Atau ada riwayat sebelumnya operasi kista vertikal, ya itu dipakai lagi, daripada ibu punya dua macam luka. Jadinya nanti seperti jangkar, itu nggak bagus. Intinya gini Bu, kalau luka itu dijahitnya pada tempat yang tekanan lepasnya tinggi, itu biasanya lebih berpotensi jadi keloid. Karena apa? Waktu dia habis dijahit, kelihatan nggak ya? Waktu dia habis dijahit, itu biasanya dia akan mau ada tekanan mau lepas. Nah, kalau ibu yang mendatar atau insisi yang biasa atau yang horizontal, itu tekanan untuk lepasnya rendah. Kenapa gitu? Karena yang atas turun ke bawah, jadi seakan-akan dia nggak mau lepas. Beda sama yang vertikal. Kalau yang vertikal ini kanan kiri, apalagi ibu kerja kan otot perut tuh sering kadang-kadang mau copot. Jadi tahanan untuk sayatan yang vertikal, untuk lepasnya kemungkinan untuk dia gampang lepasnya tuh agak gede. Oleh karena itu biasanya penyembuhan lukanya dibiarin agak lama yang vertikal. Jadi nomor satu, kalau memang yang paling sedikit resiko keloidnya yang horizontal. Yang vertikal itu agak gede. Jadi harus lebih sabar. Nggak gede keloidnya, maka pembukaan lukanya atau buka perbannya atau menjaga lukanya harus lebih lama. Karena begitu dia nanti sudah jadi keloid, itu hampir udah susah untuk dibalikin lagi. Jadi kesempatan ibu untuk dapat luka yang bagus, itu sewaktu pertama-pertama penyembuhan luka. Prinsipnya nomor satu, kalau bisa bilang sama Pak dokternya, sayatannya yang mendatar aja. Nah kalau bisa, kalau sudah tahu seperti ini, kalau ada ibu-ibu yang potensi tinggi untuk sesar, jangan ditunda-tunda. Artinya gini, oh ini bayinya gede nih, sekitar 4 kilo, udah tahu nanti, kalau tiba-tiba lahiran macet, sayatannya bakal vertikal. Kalau ibu nyoba, ya ibu resikonya akan dapat sayatan yang vertikal. Nah itu kelihatan, nggak bisa ditutupin pakai celana, kecuali celana yang jojon itu mungkin bisa, tapi kan nggak ada yang mau pakai gitu ya. Artinya, kalau ibu udah tahu, oh nih, bayinya mungkin besar, ari-arinya nutupin, lilitan tali pusat 2 kali, udah minta sesar aja supaya ibu nggak keburu mules. Kalau udah keburu mules, udah susah nanti untuk sayatan yang mendatar. Itu nomor satu. Nomor dua, ibu kan sering dengar ya, ada operasi itu yang dijahit, ada yang dilem gitu ya. Saya kasih tahu ya rahasianya ya. Ini rahasia loh, makanya rahasia kehamilan ini. Luka yang dilem itu nggak ada loh Bu, nggak ada yang pakai lem. Mau pakai lem kuat juga nggak ada, adanya dijahit. Cuman karena nggak dicabut, seakan-akan dilem. Jadi harus ingat ini, luka itu semua dijahit. Tujuannya dijahit itu supaya, kan tadi ada dada kulit ya, yang habis dipotong, bayi keluar. Lalu dia harus dirapetin. Pertama kali ngerapet dia belum nyambung Bu. Harus dikasih pembantu namanya benang. Benang itu untuk nyatuin sementara. Ada benang yang diserap jadi daging, atau orang bilang nanti jadi lem. Itu benangnya sebenarnya, mohon maaf ya, itu benang yang lebih murah.
Jadi digunakan pada zaman dulu, digunakan pada rumah sakit umum, daerah, atau rumah sakit di kota-kota yang tidak begitu besar. Dan itu benangnya akan menyatu, akan bercampur dengan daging. Yang jadi masalah dengan kulit manusia, nanti kan di dalamnya ada benang jahitnya tuh. Benang jahitnya itu sebenarnya dari protein hewan. Jadi gimana pun kalau dia memang gak cocok, maka reaksi pembentukan keloidnya, reaksi penolakannya ada. Maka saya akan bilang, maka ibu harus tahu bahwa kalau yang jadi daging atau yang diserap sendiri, itu resiko pembentukan keloidnya agak gede. Dibandingin ada tuh benang yang harus dicabut. Benang yang harus dicabut itu prinsipnya gini, ini luka sama luka sementara belum bisa nutup. Kalau nanti dia udah ada sambungan, udah ada hubungan, kira-kira 1 minggu, kira-kira 10 hari, ini kan udah bisa nyambung sendiri. Benda asingnya, yaitu benangnya, yang bisa dicabut akan dicabut, sehingga dia nutup alami, hanya kulit sama kulit. Jelas ya? Jadi kalau dokternya malas jelasin gitu ya, kadang-kadang ya susah. Karena apa? Dok, kok teman saya bisa dilem? Dok, kok teman saya nggak harus buka jahitan? Andai saja ibu tahu, yang lebih bagus yang buka jahitan. Nah tadi kembali, kalau ibu memang sayatannya itu ke atas, sebaiknya maka dicabutnya agak nanti aja. Karena dia nyatunya yang sayatannya ke atas itu lebih lama, karena kanan kiri kulitnya itu lebih pingin lepas, tahanannya gede. Jelas ya? Jadi biasanya 1 minggu untuk sayatan yang mendatar, tapi 1-2 minggu untuk sayatan yang vertikal. Jelas ya? Itu cara trik nomor 2 supaya keloidnya tidak besar. Nah ada satu lagi, biasanya waktu ibu akan operasi, makanya kalau ibu memang kira-kira bakal ibu akan operasi, tolong ibu minta disuntik anti keloid namanya. Memang ada tapi nggak ditanggung sama negara. Ibu beli aja terus terang ya, harganya tuh paling 100.000, beli 2 biji 200.000, tapi untuk kesananya. Misalnya ibu udah tak pasti nih, udah riwayat sesar sebelumnya 2 kali, terus ada keloidnya gede, minta aja suntik anti keloid. Nah nanti waktu operasi dibawakan ke kamar bedahnya, pas operasi dipakaikan. Jadi nanti hasilnya insya Allah lebih bagus. Anti keloid itu meredakan perlawanan tubuh untuk membentuk jaringan keloid. Jelas ya, itu waktu operasi. Setelah itu agak susah tuh kalau ibu nggak lakukan itu. Jadi kalau ibu rencana kebetulan akan operasi, sediakan aja. Tanya dokternya namanya apa, beli online ada. Gitu ya. Artinya, keloid besar tuh gini loh Bu, waktu dia nyatu, jangan dikopek-kopek sehingga dia ketarik. Misalnya nih, kalau yang atas bawah sih jarang, ibu mau garuk kemana paling garuk sekitarnya kan. Garuk sekitarnya itu juga misalnya, ini jahitannya, yang digarukkan sini. Jadi nggak ketarik ke atas ke bawah. Jadi, keloid pada yang mendatar memang lebih sedikit dibandingin kalau yang vertikal. Begitu yang vertikal gini, terus ibu garuk-garuk kiri kanan, namanya luka, mau nyatu, itu biasanya akan gatal. Nah, kalau yang berdiri gini, pasti nariknya ke kanan kiri kan. Nah, itu yang bikin jahitannya belum dia jadi, lukanya akan melebar. Jadi nanti keloidnya jadi gede. Jadi caranya, kalau ibu memang habis operasi, tolonglah kuku itu dipotong. Setelah dipotong, kalau garuk itu pelan-pelan sekali. Pelan-pelan sekali. Kalau yang mendatar sih agak lumayan, garuknya bisa pelan-pelan. Nah, kalau yang meninggi gini, ada tipsnya kalau ibu gatal. Ibu ambil aja itu botol dari beling yang besar atau kecil, bekas kecap, bekas sirup apa, isi air anget. Kalau begitu ibu rasanya gatal, ibu tempelin aja kanan kirinya, seakan-akan itu rasa garuknya akan hilang. Jadi tips berikutnya adalah tolong jangan digaruk. Sebisa mungkin jangan garuk deh, kecuali nanti udah jadi, bebas deh. Tapi selama belum jadi itu, kalau digaruk akan ngelebar. Itu tips berikutnya. Ada lagi tipsnya gini. Luka itu awalnya kalau ibu lihat, waktu ibu pertama kali kontrol buka perban di rumah sakit, akan dilihatin sama pak dokternya bahwa lukanya itu satu garis. Lukanya itu 1 garis. Luka 1 garis ini semua insya Allah yang 1 garis gitu dibilang udah bagus. Cuman itu belum selesai. Kan nggak mungkin ibu ditutup terus nggak mandi, itu kan nggak mungkin. Jadi hanya 1 minggu kira-kira atau 2 minggu maksimal. Setelah itu dia masih udah nutup tapi belum kuat. Kalau ibu mandinya kotor, airnya kotor, tangannya kotor, nifasnya kena ke atas, dari vagina kena ke atas, misalnya yang mendatar itu kan sering kena ke atas, nanti infeksi. Apalagi yang meninggi gini, kalau keringetan, dia akan infeksi. Nah, di tempat infeksi itu, kalau ada infeksi, dia melenting, melepuh, kayak orang kena knalpot tuh. Nah, dia akan melepuh kalau ada infeksi. Sehingga kalau ada infeksi itu, nanti keloidnya pasti ngelentung. Keloidnya kayak cacing gede gitu. Jadi itu jangan sampai infeksi. Untuk nggak infeksi, ibu ada tuh video saya tentang bagaimana supaya nggak infeksi. Coba dilihat. Tapi intinya kalau bisa ya namanya makin tahun ya negara itu ngebayarin kalau operasi. Sekarang kan banyak yang dibayarin negara tuh. Makin tahun dia makin efisien. Obatnya itu makin mereka rasa makin efisien. Nah kalau ibu memang punya rezeki ya, saran saya minta aja sama pak dokternya diresepin obat yang lebih manjur misalnya. Walaupun yang dari negara juga insya Allah nggak apa-apa, tapi yang lebih manjur dengan pikiran kalau bisa moga-moga nggak sampai infeksi. Karena kalau sampai infeksi kesempatannya cuma sekali itu. Bayangin nih ada 1 garis ya, lukanya 1 garis gitu ya, tapi melentungnya cuma di beberapa bagian karena ada infeksi.
kan jadi jelek, jadi ada yang satu garis, nanti ada yang tebel, satu garis tebel. Nah itu namanya keloid dikarenakan bekas infeksi. Jadi kalau bisa nggak infeksi. Dan selama masa penyembuhan itu, selama 1-2 minggu itu ya makannya agak banyak lah, yang proteinnya bagus-bagus. Ibu pasti tahu lah. Lihat aja di video saya yang satunya tentang mencegah luka infeksi. Ya itu kan biasanya habis itu boleh mandi, mandinya airnya harus bersih, harus pakai, habis mandi disalepin. Disalepin itu sebenarnya ada dua tahap. Salep yang tahap pertama, habis dibuka perban itu selama semingguan gitu, salepnya antibiotik. Supaya apa? Dia kan masih mencoba nutup, walaupun udah nggak pakai perban ya, tapi masih ada pori-pori. Dia lagi mencoba nutup supaya tidak ada kuman yang masuk. Jadi biasanya salepnya salep antibiotik. Itu salep-salep yang lumayan murah. Karena antibiotik itu nggak mahal. Tapi dipakai tuh sehari 3-4 kali. 2 kali habis mandi, dikeringinnya pelan-pelan, ditutul, jangan digosok ya, ditutul, kasih salep. Itu udah 2 kali. Tambah lagi ekstra 2-3 kali selain habis mandi. Dah tuh seminggu pakai itu. Nggak infeksi dia, alhamdulillah. Kuman udah mulai nggak ada, luka udah makin nutup. Habis itu baru dia bikin keloid. Jadi saran saya, yang tahap kedua di atas 2 minggu, itu sampai 2 bulan. Jadi 2 minggu sampai 2 bulan, beli salep anti keloid. Cari aja kalau nggak dikasih sama dokternya, karena keterbatasan platform, beli aja di luar, di online banyak kok. Salep anti keloid gitu, bebas belinya. Dipakai terus. Karena apa, Bu? Udahlah, ini kalau nanti udah jadi, banyak yang nyesel. Banyak yang nyesel. Kalau udah jadi nggak bisa diapa-apain lagi, kecuali dibikin luka baru, operasi lagi, walaupun hanya bagian luar. Jelas ya? Jadi itu. Tolong bagian ini, Bapak disuruh ikut nonton. Nih, dengerin baik-baik, Pak. Itu luka itu ada karena kepaksa. Kalau Bapak jadi ibu, itu nggak akan mau dititipin bayi selama 9 bulan. Coba Bapak pikir. Ibu 9 bulan ini naik berapa kilo misalnya? Taruhlah naik 15 kilo gitu. Tahu nggak tabung gas itu beratnya berapa? Itu beratnya sekitar 8 kilo. 15 kilo itu 2 tabung gas loh. Ibu selama ini bawa 2 tabung gas buat Bapak supaya Bapak punya anak. Tabung gas itu coba Bapak bawa sehari aja. Nggak boleh Bapak taruh. Nggak boleh Bapak taruh. Bapak pegang aja. Habis itu kalau Bapak capek nggak boleh ngeluh, ditaruh nggak bisa, hanya bisa duduk diam. Habis itu untuk ngeluarin tabung gas itu harus operasi misalnya. Itu kalau kita aja nggak bisa, Pak. Jadi yang mau saya bilang, kalau ibu operasi itu karena Bapak. Itu operasi buat kebahagiaan Bapak juga. Nah itu bekas jahitan sesar itu adalah bukti betapa ibu sudah menderita. Itu bukti bahwa itu pangkat dari anak. Jadi kalau ada bekas sesar itu satu karena kepaksa, Pak. Karena nggak ada cara lain. Ibu juga nggak mau. Itu nomor 1 ya. Nomor 2. Penyembuhan lukanya juga saya yakin ibu-ibu itu udah sebisa mungkin nggak ada yang pingin ada bekas luka, Pak. Kita ada sedikit aja nih ya, ada sedikit aja di tangan atau di apa, itu udah rasanya itu sedih gitu. Kok ada bekas lukanya, bayangin bagaimana kalau ibu punya yang panjang seperti itu. Jadi tolong nggak usah diungkit-ungkit, jelas ya. Kalau Bapak ungkit-ungkit, jahat itu namanya, jahat. Dan itu Bapak berarti memang somplak itu Bapak. Itu Bapak somplak berarti. Moga-moga saya ada manfaatnya ngasih tahu ini supaya kedepannya ibu dan Bapak lukanya bagus, ibunya sehat. Lupa udahlah, yang penting ibu sehat, anak Bapak selamat, ibu juga selamat. Udah itu. Keloid itu sama seperti semua luka. Semua luka itu ada untuk mengingatkan kita kenapa kita dulu terluka. Ambil yang baik aja bahwa itu luka, buat si lucu-lucu itu ada. Buat si anak-anak kita itu ada. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, tolong komentar lah. Ya itu tolonglah. Saya udah sembunyi-sembunyi gini bikin video, takut ditangkap polisi. Tolonglah itu di-subscribe, terus di-share sama orang-orang yang habis sesar, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.